soal sidang perkara privat ya atau perdata dalam konteks lebih khusus itu memang asasnya tertutup, Mas. Ya, seperti perkara perceraian ya, dan atau kalau pidana itu peradilan anak. Itu konsep dan asas sesuai dengan undang-undangnya tertutup. Maka masyarakat dan atau pihak lain di luar para pihak ya, pemohon dan atau termohon, maka tidak diperkenankan untuk hadir oleh majelis hakim seperti itu. Hak asuh anak itu asasnya itu dimiliki atau jatuh kepada ibu kandungnya. Asas ya Mbak ya, asasnya itu adalah ibu kandung sesuai dengan kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan ya. Anak-anak ditetapkan dalam undang-undang perkawinan itu di bawah 12 tahun. Maka semua pengasuhannya itu dasarnya oleh ibu. Tetapi asas hukum ini bisa berubah. Asas hukum ini bisa bergeser. Asas hukum ini bisa ditarik oleh siapa? Oleh ayahnya. Kalau syaratnya terpenuhi. Apa? Salah satunya adalah ibu kandungnya itu melakukan perbuatan buruk. Ya, buruk ini diartikannya bermacam faktor. Baik secara psikologis, lingkungan, ya, misalkan budaya, adat, norma, maka dianggap buruk oleh siapa? Oleh pengadilan. Ya, ketika memang ini dilakukan dan dapat dibuktikan, maka salah satu ya bergesernya hak asuh anak ini kepada ayahnya adalah syarat tadi terpenuhi di pembuktian di persidangan seperti itu. Saya mengutip pengalaman dan yang pernah kami tangani ya, perkara hukum perceraian Mbak, kalau si termohon misalkan adalah istrinya ternyata dapat dibuktikan di dalam agenda pembuktian dan saksi-saksi bahwasannya alasan pemohon suami mengajukan talak itu adalah pihak ketiga ya, dalam konteks istilahnya adalah perselingkuhan ya, yang memang ternyata ini dapat dibuktikan dalam agenda pembuktian, dan ternyata dalam pemohon talak itu adalah suaminya mengajukan pula hak asuh anak. Pengalaman kami ini diterima oleh majelis hakim ya, bahwasannya ibu ini dianggap melakukan perbuatan buruk gitu loh ya. Akhirnya apa? Pemohon dalam ini suaminya meminta hak asuh anak jatuh kepada ayah kandungnya seperti itu. Beberapa pasal di dalam undang-undang perkawinan dan atau kompilasi hukum Islam bagi seorang muslim itu memang ada beberapa pasal. Mohon ini tidak disalahartikan ya oleh masyarakat, tetapi minimal saya memberikan beberapa pandangan. Ada dalam pasal-pasal perkawinan, undang perkawinan kompilasi hukum Islam itu beberapa syarat, Mas. Hak asuh anak ini sebenarnya dalam praktiknya itu selalu majelis hakim pengadilan agama dan atau pengadilan negeri bagi yang non muslim itu mencantumkan kalimat untuk diasuh bersama. Itu satu. Kemudian ketika jatuh kepada hak asuh anak kepada ibu misalkan, maka ayah memiliki bahkan diberikan perintah oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk diberikan hak untuk melakukan pengasuhan ya, untuk berkunjung, untuk memberikan nafkah gitu ya, lahir dan batin misalkan untuk anak-anaknya. Maka praktiknya dalam penetapan majelis hakim baik pengadilan agama dan pengadilan ini dilakukan gitu loh. Meskipun misalkan hak asuh anaknya jatuh kepada ayahnya dan atau ibunya gitu loh. Nah, ini harus dikontekskan tidak sembarangan gitu loh. Harus tahu juga alasannya kenapa si pemohon ini mengajukan hak asuh anak gitu loh. Itu poinnya. Kepada pihak Paula ya dan juga saudara Baim Wong, kalau memang mediasi bisa dilakukan ya dengan sebaik-baiknya untuk mereka bisa merajut kembali membina hubungan rumah tangga, itu sangat lebih baik ya, karena bagaimana juga perceraian adalah yang menjadi korban adalah orang tua, anak, mohon maaf, apapun alasannya selalu menjadi korban perceraian itu adalah anak. Ya, karena apa? Ego sebagai orang dewasa, ya, karena pengakuan dari masing-masing pihak, suami dan atau istri, yang selalu menjadi korban adalah anak. Ya, saya berharap mediasi mereka ini bisa tercapai, ya, meskipun mungkin dengan mediasi syarat-syarat tertentu, ya, yang diminta ataupun yang disyaratkan ya oleh para pihak itu bisa dipenuhi. Yang akhirnya mediasi ini bisa tercapai, mereka masih bisa melanjutkan perkawinan dengan baik. Tapi memang misalkan
mediasi itu ternyata tidak terjadi kesepakatan, Mas, ya, penolakan dari para pihak dan bahkan mungkin kedua belah pihak, ya, maka mau nggak mau secara proses hukum acara perdata, proses ini dilanjutkan untuk pembacaan gugatan atau permohonan talak pokok perkara gitu loh. Dan harapan saya sih para pihak dalam hal ini kedua belah pihak bisa menempatkan semua perkaranya mereka ini adalah semata-mata untuk kebutuhan anak, ya, semata-mata untuk kepentingan anak, ya, jangan karena ego masing-masing pihak selaku orang tua, ibu dan atau ayahnya, karena anak-anaknya mereka ini masih di bawah umur, ya, tentunya, ya, kebesaran hati para pihak itu untuk bisa memastikan pembinaan pendidikan anak, ya, meskipun misalkan kedua belah pihak sudah bercerai gitu ya, tetapi mereka tetap menjaga kerukunan untuk bisa membina dan mendidik anak-anaknya dengan baik secara psikologis tentunya, karena berpisahnya mereka secara hukum, negara dan atau agama seperti itu.